حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kemasukan jiwa malaikat Jibril, Allah alam bisawab. Tapi di dalam hadis itu diterangkan dia adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang lelaki tua yang menginterogasi, menanyai Rasulullah SAW dan memberi pelajaran tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, serta tanda-tanda as-sa'ah yang orang para ulama sejak dulu itu memaknai kiamat. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, lelaki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang terkenal dengan rukun Islam 5 itu. Dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban itu, malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang lelaki tua tadi, "Sodakta, leres, sip, bener sampean," bahasa Jawanya seperti itu. Para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah juga keheran-heranan. Oh, bertanya kok membenarkan, kan berarti bukan soal ta'alumin, bertanya untuk belajar, tapi bukan itu tujuannya, adalah bertanya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, termasuk yang hadir dan sekaligus kepada kita semua umat Islam. Dilanjutkan kembali pertanyaan lelaki tua tadi, "Akhbirni anil iman." Ceritakan kepadaku apa iman itu, hai Muhammad. Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Terkenal dengan rukun iman yang kita kenal itu. Lalu yang ketiga, dijawab lagi oleh Rasulullah seperti itu. Lelaki tua tadi membenarkan, "Sodakta, benar engkau hai Muhammad." Diteruskan lagi pertanyaannya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ibadah tingkat tertinggi, yaitu seakan-akan melihat Allah di depannya, baik itu dengan mata lahiriah atau batiniahnya. Jadi menggambarkan sesuai dengan sifatullah. Atau sebaliknya, merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada. Itulah tingkatan ihsan. Jadi dalam tingkatan Islam itu ada syariat Islam, dan ada hakikat iman, dan ada tasawuf ihsan atau akhlak. Sodakta, dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Malaikat Jibril tadi membenarkan, "Sip, bener engkau hai Muhammad." Dilanjutkan kembali pertanyaan yang keempat, "Akhbirni anis sa'ah." Apa itu sa'ah? Apa itu kiamat? Apa itu kehancuran? Apa itu kebangkitan? Apa itu pembalasan? Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanyai, alias aku yang ngerti, sampean yang ngerti. Bahasa Jawanya seperti itu. Lalu dilanjutkan kembali, "Akhbirni an amaratiha." Ceritakan kepadaku ya Muhammad tentang tanda-tandanya. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Ketika sudah terjadi seorang ibu yang berstatus budak, amat, melahirkan tuan atau majikannya. Ini artinya sangat banyak, sangat luas. Ada yang mengartikan sudah tidak adanya perbudakan di muka bumi ini, karena penjajahan peperangan di atas dunia harus dihapuskan. Atau ketika ada seorang anak yang sukses, ibunya dijadikan sebagai seakan-akan membantu rumah tangga, ngomong anak mau cucu, ngurusi rumah tangga, sehingga dibentak-bentak. Uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga tafsir yang mutaakhir, yaitu
Mungkin TKW Indonesia, ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, yang jadi pekerja di Jazirah Arab sana, pulang ke Indonesia membawa bayi-bayi dengan berwajah Arab. Wallahualam bishawab. Intinya adalah ada orang biasa, perempuan biasa yang melahirkan orang hebat, dan ini sudah terjadi. Jadi ketika itu sudah terjadi, maka kiamat ya sudah terjadi, as-saat sudah terjadi. Rasulullah menyampaikan antalidal amatu rabbadah, tanda-tandanya. Berarti kalau tanda-tanda itu sudah ada, berarti kiamat ya sudah terjadi. Kok ditunggu nanti, itu bagaimana? Itu 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan. Sekarang berarti sudah terjadi itu, sudah tidak adanya perbudakan. Ketika negara atau suatu kerajaan ditundukkan oleh kekhalifahan Islam, lalu di situ ada tawanan perempuan dan anak-anak, dan perempuan itu setelah ditawan, dinikahi oleh umat Islam, lalu melahirkan anak-anak yang merdeka, yang akhirnya anak-anak yang merdeka itu menjadi tuannya, menjadi pemimpinnya, menjadi pegawai-pegawai pelayan negara atau kerajaan yang ditundukkan oleh kerajaan Islam itu tadi. Antalidal amatu rabbadah. Diteruskan lagi oleh Rasulullah, wa antaral khufata al-urata al-alata riya asyai yatadawaluna fil bunyan. Ketika kamu melihat ada seorang laki-laki yang telanjang dada, telanjang kaki, status kayak ekonominya rendah atau fakir atau miskin, dan dia menggembala kambing. Siapa itu mereka? Orang-orang Arab. Termasuk yang sekarang bisa kita lihat orang-orang yang ada di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan sekitarnya, Oman juga. Dulunya adalah seorang mereka itu menggembala kambing, orang-orang gurun, orang-orang yang miskin, sampai nggak alas kaki, nggak punya baju untuk mencukupi dalam kehidupannya, menggembala. Ri'a asyai, menggembala kambing. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah ditanya, manhum ashabus syai ya Rasulullah, siapa mereka penggembala kambing itu? Rasulullah menjawab, al-Arab, ya orang Arab itu. Dan sekarang terbukti, ya tatawaluna fil bunyan, mereka orang-orang Arab itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Sekarang sudah terbukti di Uni Emirat Arab yang terdiri dari 7 keemiran, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ummul Qawiyain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Ada 7 negara bagian, yang mana kemarin Presiden Uni Emirat Arab ya meninggal dunia kemarin baru aja, yaitu Sheikh Khalifah, yang menjadi nama Burj Dubai dengan nama Burj Khalifah, dengan nama presidennya itu. Baru saja meninggal beberapa hari kemarin. Tanggal berapa itu ya? Ambil bersamaan dengan Lora yang ada di Bangkalan, seorang anak Kiai cucu Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ketika Burj Dubai atau Burj Khalifah, gedung tertinggi di dunia yang tingginya 827 meter dari permukaan air laut, tidak ada yang menandingi sedunia. Gedung tertinggi di dunia, diresmikan tahun 2010 kemarin, dibangun tahun 2004, selesai 2010 diresmikan sebagai gedung tertinggi di dunia. Tidak hanya Burj Khalifah, tetapi di sekitar Burj Khalifah juga ada bangunan-bangunan tinggi. Mereka orang-orang Uni Emirat Arab berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Bahkan tidak hanya Uni Emirat Arab, sekarang orang-orang Arab tahun 2013 kemarin dimulai bangun untuk menyaingi Burj Khalifah, yaitu Kingdom Tower Jeddah, yang rencananya itu 1000 meter alias 1 kilometer dari permukaan air laut. Gedung tertinggi di dunia, akan mengalahkan Burj Khalifah. Tapi ternyata target 2020 kemarin tidak terlampaui karena mungkin masalah dana atau ada apa, wallahu alam. Akhirnya tetap Burj Khalifah nomor 1 gedung tertinggi di dunia. Orang-orang Arab tuh sehari berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya tatawaluna fil bunyan, dan sampai sekarang berarti sudah kiamat. Bukan saya yang mengatakan akan, Rasulullah sendiri yang mengatakan, ketika antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata al-alata
ri'a asyai yataqawwaluna fil bunyan. Berarti sudah as-sa'ah terjadi. Kiamat sudah terjadi dan terus terjadi, berlangsung. Jadi berlangsung, terjadi terus-menerus. Dan nanti tetap akan ada persaingan dan persaingan terus-menerus. Oleh sebab itu, bagi yang mempunyai pemahaman kiamat akan, ya silahkan, semuanya punya pendapat dan penafsiran masing-masing. Tapi tolong apabila apa yang saya ungkapkan ini kurang berkenan, ya dibantah dengan dalil, ya. Jangan dibantah dengan cemoohan atau hujatan. Ini kan pendapat, jadi pendapat dan penafsiran sama hadisnya, tapi pemahaman bisa berbeda sesuai dengan versinya dan zamannya masing-masing. Jadi itulah tanda-tanda as-sa'ah atau hari kiamat, kebangkitan. Kebangkitan itu sudah terjadi, sudah terbukti. Tunggu apa lagi? Sudah di depan mata, kita dibuktikan oleh kenyataan, tapi kita masih lari dari kenyataan. Tidak mau menerima atau merasa masa bodoh atau tidak merasa atau bagaimana, Allah alam bisawab. Sudah diingatkan seperti itu, kita tetap masih menunggu bakali. Yaumuddin, hari pembalasan itu sudah ada sekarang. Sudah terbukti di sekitar kita. Bahkan di seberang rumah kita, sebelah kiri, kanan, depan, belakang rumah kita ini ada kebangkitan jiwa. Kita tidak tahu. Inilah rahasia Allah, agar senantiasa manusia ini terayomi, supaya tidak banyak yang mengerti tentang kiamat itu apa. Akhirnya kul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin, kata Rasulullah di dalam firman Allah, katakan ya Muhammad bahwa pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah, dan saya, katakan ya Muhammad, saya hanya memberitahu, menakut-nakuti akan datangnya kiamat itu. Jadi kita hanya diberitahu tentang tanda-tandanya. Begitu juga di dalam Al-Quran ada tanda-tanda, termasuk Ya'juj Ma'juj sudah keluar menjajah bumi, perang dunia pertama, kedua, dan ketiga saat ini. Berarti sudah al-wa'ad, hari perjanjian itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab.